Shalom, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Kak Allen di Ibadah Raya KOG Kids minggu ini. 1 minggu telah terlewati dan kini saatnya kita kembali bersama-sama beribadah, memuji, menyembah Tuhan dan bernyanyi dengan segenap hati kita. Nah teman-teman, sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, Kak Allen mau sekali lagi ingatkan peraturan beribadah di KOG Kids secara online. Yang pertama, jangan lupa mandi dan berpakaian yang rapi. Yang kedua, membawa peralatan alat tulis, membawa Alkitab, dan membawa buku catatan. Yang ketiga, siapkan diri di tempat yang nyaman, di tempat yang tidak ada gangguan dari orang lain supaya kita bisa beribadah dengan damai sejahtera. Nah, sudah siap untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan? Saya percaya teman-teman saya yang pujian juga sudah siap. Kakak-kakak guru yang akan menyampaikan firman Tuhan juga sudah siap. Dan saya berharap kita semua juga sudah siap. Mari kita beribadah bersama. Shalom teman-teman. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Bagaimana kabarnya Kak Leli? Luar biasa. Luar biasa. Semua luar biasa. Semua semangat untuk memuji nama Tuhan. Amin. Kita mau bangkit berdiri. Kita mau sedikit berolahraga. Supaya kita lebih semangat memuji nama Tuhan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati bilang amin. Amin. Kalau kau suka lebih keras. Amin. Amin. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang amin. Amin. Kita mau lebih semangat lagi memuji nama Tuhan. Kita mau katakan saat iblis menggodaku. Kita mau bertepuk tangan semua yang memuji nama Tuhan ya. Tidak ada yang duduk, tidak ada yang males. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya, teguhkanku. Katakan ku berdiri. Ku berdiri sebagai pemenang. Kita mau tampil beda. Berani tampil beda. Ayo dong Kak, lebih semangat dong Kak. Lebih yang bagus gitu loh buat Tuhan. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena apa? Firman-Nya, firman-Nya teguhkanku. Kita mau berdiri. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Lagi berani tampil beda. Sekali lagi buat Tuhan Yesus yang bagus. Berani tampil beda. Amin. Beri kemuliaan untuk nama Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan saat pagi hari ini. Kita mau lebih sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Kita mau memelihara iman kita supaya kita selalu teguh dalam Tuhan Yesus. Karena janji Tuhan Yesus itu janji yang sangat baik untuk hidup kita. Kita mau katakan, ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak
mempunyai Allah seperti Engkau Tuhan. Kami yakin dan percaya janji-Mu sangat indah untuk kehidupan kami Tuhan. Biarlah saat pagi hari ini kami boleh menyiapkan hati kami, menyiapkan hidup kami, untuk kami lebih lagi duduk diam mendengarkan firman-Mu. Pakai telinga kami, pakai hati kami, supaya kami boleh menerima firman-Mu menjadi rema untuk kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu saat hari ini. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi menjelang siang adik-adik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tetap sehat ya, luar biasa. Kita bersyukur adik-adik. Pagi hari ini menjelang siang kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Kita bersuka cita yang tidak bisa diberi oleh dunia, tetapi hanya Tuhan yang memberikan sukacita kepada kita. Adik-adik, firman Tuhan pagi ini kita akan masih belajar tentang Yusuf. Ya, kita akan belajar dari kitab Kejadian pasal 50. Ini pasal yang terakhir adik-adik ya. Pasal 50 ayat 15 sampai 26. Ya, kita akan belajar, kita akan teladani sekali lagi tentang Yusuf. Adik-adik, di dalam perikop ini Yusuf sudah menjadi orang yang terhormat, orang yang punya kuasa, orang yang punya pangkat dan tinggal di istana. Sedangkan saudara-saudara Yusuf tinggalnya di mana adik-adik? Di Goshen. Ya, di Goshen itu bukan di kota, tetapi di pedesaan. Ya, jauh dari kota adik-adik ya. Tetapi hubungan antara Yusuf dan saudara-saudaranya itu penuh dengan kasih sayang. Ya. Dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, akhirnya Bapak Yakub, yaitu siapa adik-adik? Ayah Yusuf dan saudara-saudaranya meninggal karena usia sudah tua. Nah, adik-adik, sepeninggalan orang tua mereka yaitu Bapak Yakub, saudara-saudara Yusuf mulai takut adik-adik ya. Mereka berpikir setelah ayah meninggal, jangan-jangan nanti Yusuf balas dendam dengan kita. Jangan-jangan nanti Yusuf berbuat jahat kepada kita. Mungkin selama ini Yusuf berbuat baik kepada kita, mereka berpikir ya, karena ayah masih hidup. Tetapi ketika ayah nanti sudah meninggal, maka mungkin nanti Yusuf akan balas dendam dengan kita. Itu adalah pikiran-pikiran saudara-saudara Yakub. Ternyata mereka tidak bisa melupakan kejahatan yang mereka lakukan terhadap Yusuf. Ya, pengalaman yang lalu, perbuatan jahat terhadap Yusuf tidak bisa mereka lupakan. Mereka dihantui dengan rasa takut. Ya, mereka dihantui dengan mungkin nanti Yusuf akan balas dendam. Adik-adik, kita bisa belajar adik ya. Jangan pernah adik-adik mereka-reka kejahatan kepada orang lain. Apalagi berbuat jahat kepada orang lain. Pasti nanti kita akan teringat terus. Kita sulit melupakan kejahatan yang kita lakukan di masa yang lalu. Ya, mereka saudara-saudara Yusuf ini teringat terus dengan kesalahan yang mereka lakukan padahal sudah berapa tahun adik-adik kira-kira? Hampir 35 tahun. Tetapi kejahatan mereka yang dilakukan kepada Yusuf tidak semena-mena langsung bisa dilupakan mereka. Nah, apakah benar pikiran mereka terhadap Yusuf adik-adik? Ternyata Yusuf, saya bacakan ya ayat berikutnya dari kitab Kejadian tadi ya.
Saya bacakan dari ini. Ayat yang ke-17. Bahkan adik-adik ya, saudara-saudara Yusuf sampai meminta orang lain untuk memintakan maaf. Bukan hanya kepada orang lain, tetapi mereka datang sendiri kepada Yusuf juga meminta maaf. Bahkan mereka bersedia menjadi budak Yusuf. Tetapi apa kata Yusuf? Ya. Nah, kata Yusuf adalah ini adik-adik ya. Ini. Saya bacakan dari atas. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka. Sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di hadapannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Apa kata Yusuf, adik-adik? Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Sebab aku inikah pengganti Allah. Artinya apa, adik? Artinya Yusuf itu tidak punya rasa dendam. Tidak ingin membalas kesalahan mereka. Yusuf tahu hanya Tuhan yang bisa membalaskan kesalahan orang, tetapi bukan Yusuf. Ya, ternyata Yusuf tidak mempunyai apa, adik? Rasa dendam kepada mereka. Kemudian ayat berikut ya. Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Adik-adik, kita lihat sikap Yusuf ya. Yusuf menganggap bahwa penderitaannya dia yang dilakukan karena kejahatan saudara-saudaranya sehingga Yusuf menderita. Yusuf itu menganggap bahwa penderitaannya itu adalah proses dari Tuhan, adik-adik ya. Dia menyadari ternyata penderitaan Yusuf ini meningkatkan hari ke hari iman Yusuf kepada Tuhan. Penderitaan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya itu karena kejahatannya, kemudian Yusuf menderita, itu merupakan proses. Yusuf menganggap ini sebagai proses dari Tuhan. Imannya luar biasa, adik-adik ya. Penderitaan yang dia derita, ya, kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya, dia tidak menganggap sebagai kejahatan, tetapi apa? Proses dari Tuhan. Mari adik-adik, kita akan teladani Yusuf. Bertahanlah dalam penderitaan, adik-adik ya. Kita bersyukur apabila di dalam penderitaan ternyata Tuhan tetap menyertai kita. Tuhan tetap menyertai Yusuf. Nah, adik-adik, luar biasa iman daripada siapa nih? Yusuf ya, dia di dalam penderitaan dia tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan tetap menyertai Yusuf walaupun tetap di dalam penderitaan. Ternyata sampai saat ini juga Yusuf menjadi orang yang terhormat sekalipun di masa lalunya penuh dengan penderitaan. Dia bertahan dengan iman yang disertai oleh Tuhan. Amin. Adik-adik, untuk ayat hafalannya saya bacakan ya dari kitab Kejadian 50 ayat yang ke-20. Saya bacakan.
kitab Kejadian 50 ayat yang ke-20. Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Amin. Mari kita akan berdoa, kita akan tutup ibadah kita hari ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari yang Kau berikan kepada kami. Tuhan memberikan kesempatan untuk kami semua, Tuhan, untuk kami beribadah, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Biarlah Tuhan Kau ajari kepada kami terus berbuat baik, bukan mereka-reka kejahatan. Ajari kami terus Tuhan untuk mengasihi sesama kami, sehingga di dalam hidup ini kami terus memuliakan Engkau Tuhan melalui perbuatan kami. Ampuni kami Tuhan apabila selama ini kami seringkali membenci orang lain, seringkali kami berbuat jahat kepada orang lain. Engkau mengingatkan kepada kami semua melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman yang menjadi rema dalam hidup kami ini akan terus tumbuh di dalam hidup kami dan berbuah sehingga hidup ini semakin hari semakin memuliakan Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu hari ini Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Biarlah berkat dari Bapa di surga, kasih sayang Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami semua dari sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Haleluya. Amin. Oke, itu tadi ibadah KOG Kids, pujian, firman yang telah disampaikan. Saya merasa terberkati oleh setiap firman yang disampaikan oleh kakak-kakak pembina. Saya berharap kita semua juga sama-sama diberkati. Sebelum kita berpisah satu sama yang lain, Kak Allen mau ingatkan bagi setiap kita yang akan memberikan persembahan, dapat memberikan persembahan melalui transfer maupun QRIS ke rekening yang ada di bawah ini. Nah, sekian ibadah kita. Kak Allen mau ingatkan setiap kita untuk terus mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, dan kita melekat kepada Tuhan karena Tuhan segera datang. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ciao.